Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang ke-6. Kita tinggal satu kali lagi pertemuan 7, kemudian ujian, dan kemudian kita berpisah ya. Kita nanti ketemu lagi di semester 3, semester 2 kita nggak ketemu. Kemudian hari ini kita kedatangan Pak Menteri. Nanti sekitar jam 5 Anda diundang di pendopo atau di kelas? Di pendopo. Kalau sebab kemarin informasinya kan ada 2, ada yang di kelas karena pendopo nggak muat. Tapi kalau Anda diundang di pendopo, saya pikir itu bagus ya, kesempatan buat Anda berdiskusi dengan beliau. Saran saya, kalau nanti Anda diberi kesempatan bertanya, terutama yang berkaitan dengan prospek atau masa depan Anda ya. Misalnya Anda bisa bertanya tentang bagaimana pola rekrutmen ya, pola rekrutmen di Kementerian ATR BPN. Pola rekrutmen itu pola pegawai itu loh, penerimaan pegawai. Sehingga kemudian Anda punya bayangan kira-kira masa depan Anda seperti apa ya. Jangan takut, percaya diri, yang penting sampaikan dengan sopan, pede, karena saya nanti kan ketika Anda sebut kelas ini, semester ini, orang paham bahwa Anda memang perlu informasi itu ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan diskusi, hands up, mohon izin bertanya. Kalau dikasih kesempatan oleh moderator, bertanya, tanyakan tentang prospek masa depan, ya, tentang pola rekrutmen ATR BPN, supaya Anda punya pengetahuan tentang bagaimana masa depan Anda. Oke, hari ini saya sudah dapat informasi Anda sudah mengkoordinir diri di bawah koordinasi pejabat kelas. Di meja saya sudah ada 3 naskah. Untuk video 1, narasumbernya adalah Andika Bagas Seraya, mana orangnya? Oke, siap ya video 1. Kalau saya salah nyebut nama, mohon dimaafkan ya. Kemudian video 2, Dendi Wiranata. Oke. Video 3, Titiani Daud. Mana orangnya? Titioni ya? Oh, Titiani Daud. Berarti laki-laki ya. Aplaus buat mereka bertiga. Terima kasih. Mohon pola seperti ini dipertahankan, pola bahwa Anda siap gitu ya, karena nanti ketemu saya di semester 3 begitu juga polanya. Di semester 3 ada narasumber, ada pembahas terus. Semester 5 ketemu lagi begitu, semester 4 begitu. Nah, semester 6 kan kita nggak ketemu di kelas, tapi kita ketemunya di lapangan. Oke ya, jadi yang penting percaya diri, kemudian presentasi. Oke, saya persilakan video 1. Andika Bagas Raga. Oh, bagus. Sorry bos. Ya. Oh ya, perkenalan kemudian langsung presentasi. Ayo kita dengarkan Mas Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lampunya dihidupkan, nggak kelihatan nanti. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari video yaitu resonansi dan lokal dinamika penguatan tanah di desa Karanganyar. Terdapat 5 poin. Yang pertama adalah penguatan lokal di desa Karanganyar. Masyarakat mempunyai luas tanah 250 lebih, wajib untuk menyerahkan ataupun memberikan hak seluas 90 lebih. Yang dimana akan diserahkan kepada pemerintah desa Karanganyar, yang nantinya akan diserahkan kepada buruh harian, yaitu para petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang kemudian mendapatkan anggaran dari total 250 ubin tersebut, 90 ubin yang dikasih itu untuk petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua, poin kedua yang sosial, yaitu dengan kapasitas, dengan kemampuan yang ada di desa Karanganyar secara sosial, yang kemudian juga diperlukan bagi masyarakat dan ekonomi sosial. Terdapat 3 poin dari sosial, yaitu ide atau gagasan adalah pelaksanaan reform lokal. Yang kedua ideal, yaitu kesejahteraan
dari pelaksanaan reform lokal. Yang ketiga, prinsip atau membentuk persaudaraan dampak dari pelaksanaan reform lokal. Poin ketiga yaitu leadership persuasif yang diterapkan di desa Karanganyar untuk menghindari konflik sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam program reform lokal. Dan ciri dari leadership sendiri yaitu sustainable. Yang keempat adalah legasi ataupun warisan dari kepala desa tahun 1947 sampai 1977 yang terus diterapkan pada reform lokal sampai sekarang dan dapat meringankan beban dari masyarakat di desa Karanganyar. Yang poin kelima atau poin terakhir yaitu impact ataupun dampak dari program reform lokal yaitu harmoni sosial. Apa sih harmoni sosial itu adalah terbangunnya solidaritas antara kuliah dan non kuliah sehingga masyarakat atau sebanyak 76 orang petani siap melakukan kerja bakti maupun ronda malam di desa Karanganyar itu sendiri. Oke, sebelum saya serahkan ke pembahas atau yang akan bertanya ya kepada audiens, saya mohon narasumber satu cerita apa hubungan video satu dengan ketahanan nasional ya, karena kita hari ini diskusi tentang ketahanan nasional. Baik, Pak. Ketahanan sosial sendiri merupakan konsep Ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri merupakan konsep yang mengakui dan nilai tradisional. Pak. Filosofi dari ketahanan nasional adalah mencakup semua aspek kehidupan suatu bangsa, termasuk dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan. Jadi filosofi ketahanan nasional sendiri itu menekankan pada konsep kemandirian dan keterlibatan aktif dalam menghadapi ancaman dari dalam pembunuhan. Jadi kayak tadi kan yang maksud menghadapi ancaman dari dalam itu supaya antara kuliah dengan guru kuliah itu tidak terjadi perselisihan gitu, ada keadilan antara si yang mempunyai tanah dengan para petani. Ya, oke. Oke ya, jadi tadi narasumber satu sudah menjelaskan keterkaitan antara video satu dengan ketahanan nasional. Itu nanti bisa dilihat di filosofinya tadi beliau bilang ya, bahwa ketahanan nasional itu kan ingin meredam ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan salah satu gangguan tadi disampaikan kalau kemudian terjadi konflik antara pemilik tanah luas dengan mereka yang tidak punya tanah. Oleh sebab itu maka perlu diredam dengan kebijakan land reform lokal tipe atau gaya atau versi desa Karanganyar. Kemudian nanti juga sesuai dengan asasnya ya, ketahanan nasional itu punya asas kesejahteraan. Jadi kemudian dengan konsep land reform lokal versi Karanganyar ini akan bisa dibangun kesejahteraan yang tentu meskipun tidak sehebat di wilayah perkotaan, tapi setidak-tidaknya bisa meredam konflik, bisa memberi pendapatan yang cukup untuk masyarakat Karanganyar. Ya. Karanganyar itu angka kemiskinannya sama dengan mirip dengan Ngandagan, dengan Prigeran sekitar 2%. Padahal di Kecamatan Pitur dan Purworejo angka kemiskinannya 15%. Jadi Anda bisa lihat dampak dari land reform lokal yang ada di Karanganyar. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan bertanya? Siapa saja silakan. Ada? Kalau ada, angkat tangan, kemudian saya persilakan bertanya, komentar atau apa saja. Ada? Kalau nggak ada, yang satu provinsi. Provinsi mana tadi? Banten. Provinsi Banten. Mana yang orang Banten di sini? Oh, Jawa Barat aja, kan dekat Banten dekat. Mana Jawa Barat? Ayo. Ada. Oh ya, yang putri, karena narasumbernya laki-laki ya. Ayo, yang perempuan, yang putri. Diri Mbak, biar kelihatan di kamera ya. Oke, thank you. Terus silakan perkenalkan diri, kemudian bertanya. Sekalian latihan ya nanti kalau dengan Pak Menteri, hands up, kemudian tanya bagaimana Pak pola rekrutmen di Kementerian ATR BPN ya. Nah, dengar begitu aja singkat, nanti dengar itu bisa 2 jam jawabannya ya. Perkenalkan diri, nama saya Cesra Pujamiarto, asal Karawang, Jawa Barat. Aplaus buat Karawang ya. Tanya.
ingatnya Karanganyar. Ya, aplaus buat Karawang. Ya. Izin bertanya, di sini kan di deskripsi yang di grup pada ketahanan nasional ada beberapa peluang kan. Terus pertanyaannya, Kelihatannya susah ya. Ya cari tuh di Google. Ya. Bapak, inovasi teknologi apa yang ada di desa Karanganyar tersebut? Kan Menurut betul. dari peluang dan ketahanan nasional. Ya, kau jawab dulu suka-suka kau. Ya, thank you ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Yuk. Ya, kau ngarang aja. Ada? Inovasi teknologi, ya betul ya? Inovasi teknologi apa yang ada di Karanganyar yang bisa mendukung kesejahteraan? Ada? Bisa? Ada yang bisa bantu nggak? Bisa. Kalau nggak bisa silakan. Oke ya, pertanyaannya bagus. Tadi saya bilang pasti susah. Ciri khas orang Karawang itu kalau nanya susah. Ya. Jadi dia bilang apa teknologi yang ada di desa Karanganyar yang bisa mendorong kesejahteraan. Mari kita bedah pelan-pelan. Kalau Anda mendengar kata teknologi, jangan hanya bayangkan yang fisikal, yang bersifat fisik. Teknologi tidak harus berkaitan dengan mobil, robot, enggak. Yang non fisik juga bisa. AI itu gabungan antara fisik non fisik. Ya. AI itu, artificial intelligence itu kan itu teknologi ya. Itu ada bentuk fisiknya, segala macam perangkat hardware-nya itu, tetapi di dalamnya ada software-nya. Sedangkan pesawat itu yang fisik. AI campuran fisik dengan non fisik. Sekarang ada juga yang berikutnya yang non fisik. Yang non fisik itu ide, gagasan, ya, itu non fisik. Kalau Anda nanti dengar debat capres, para capres itu mereka menyampaikan inovasi teknologi tapi yang sifatnya gagasan. Kalau kemudian Anda mendengar kata land reform lokal, itu teknologi. Itu disebut sebagai teknologi sosial. Kenapa disebut sebagai teknologi sosial? Karena dia non fisik. Dia berisi gagasan. Gagasan itu berkaitan dengan masyarakat dalam rangka mereduksi konflik dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi pertanyaan beliau tadi sebetulnya bisa dijawab dengan mengatakan bahwa teknologi yang ada di desa Karanganyar adalah land reform lokal. Land reform versi Karanganyar. Karena beda dengan land reform versi nasional. Land reform versi nasional itu kan yang diserahkan hak miliknya. Kalau Anda sudah serahkan hak milik, Anda nggak punya lagi tanah itu. Tapi kalau di desa Karanganyar yang diserahkan hak garapnya, tanah itu tetap punya Anda, tapi dia hanya menggarap. Punya? Oke, saya pikir cukup ya. Maka saya bilang bagus pertanyaannya dari Karawang. Aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Silakan berdiri ke tempat. Oke. Video 2 siapa? Ya. Siap-siap kalau nanti ditanya yang agak susah ya. Karena yang putri kayaknya kritis. Siap-siap yang putri. Buka Google Scholar ya. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Denny Wirnata, NIK 232403, asal saya dari Batam, Kepulauan Riau. Aplaus buat Batam. Oke, Batam. Baik, di sini saya akan membahas video 2 tentang Desa Ngandagan, yaitu Ngandagan kontemporer dan implikasi sosial reform lokal. Jadi ada 5 poin penting di video 2. Yang pertama adalah reform, Livelihood, bacanya. yang ketiga leadership, 4 legasi dan impact. Jadi yang pertama yaitu reform, yaitu membentuk atau formulasi adanya 2 kelompok masyarakat, yaitu kuliah dan buruh kuliah. Kuliah adalah orang yang memberikan hak garap dan buruh kuliah adalah orang yang menerima garap. Masyarakat desa Ngandagan yang memiliki luas tanah 300 ubin wajib menyerahkan garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa.
90 ubin tersebut nantinya diserahkan oleh pemerintah desa kepada 2 orang petani, sehingga setiap petani masing-masing mendapatkan 45 ubin. Tetapi yang mendapat hak garap atas tanah adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua adalah livelihood, yaitu livelihood di desa Ngandagan, on farm, off farm, dan non farm, yaitu pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pertanian. Off farm yaitu masih berhubungan dengan pertanian tapi bukan pertanian, dan non farm yaitu bukan pertanian. Yang ketiga adalah leadership, yaitu memimpin dengan tegas dan memaksa pada masa kepala desa Semut Tirto yang membuat konflik, yaitu anti Semut Tirto yang membuat ia lengser pada tahun 1964. Yang keempat delegasi, yaitu diwariskannya Semut Tirto, yaitu kebijakannya yang berhasil membantu 66% populasi desa Ngandagan. Yang kelima impact, yaitu dilaksanakan land reform lokal membuat kemiskinan di desa Ngandagan menurun atau berkurang. Oke, apa hubungannya video 2 dengan ketahanan nasional? Hubungannya masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu menjaga ketahanan nasional di berbagai bidang, contohnya di bidang ekonomi. Oke ya, jadi mungkin Anda bisa hubungkan dengan asas ya, asas ketahanan nasional yang sejahtera dan aman itu ya, kemudian bisa dihubungkan dengan tadi mirip dengan yang desa Karanganyar, mereduksi konflik antara pemilik tanah luas dengan yang tidak punya tanah. Kalau di ketahanan nasional ada konsep mereduksi atau mencegah atau menghadapi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan bertanya? Batam ada nggak di sini selain beliau? Oh, beliau. Beliau laki-laki atau perempuan? Nah, pas. Sasaran kita perempuan. Mana Riau perempuan? Ya, diri Mbak. Perkenalkan. Bengkalis, applause buat Bengkalis. Apa hubungan leadership dengan ketahanan nasional dan apa dampak positifnya kira-kira gitu ya? Oke, silakan Mas. Hubungan leadership dengan ketahanan nasional dan apa dampak positifnya dalam konteks Desa Ngandagan ya? Susah-susah ya, yang penanya pertama sulit, ini lebih sulit. Yang video 3 siap-siap ya? Ayo Mas, jawab Mas. Ya, apa hubungannya leadership dengan ketahanan nasional? Ada nggak hubungannya leadership dengan ketahanan nasional? Jadi leadership itu kan seperti pemimpin. Nah, jawabannya ada, karena ada pada terjaganya hubungan sosial antara masyarakat. Terus yang apa dampaknya? dampak Apa hubungan leadership dengan ketahanan nasional dan apa dampaknya dalam konteks Desa Kalimendong? Desa Ngandagan. Saya cuma tahu sisi positifnya aja Pak, kayak Ya, dampak positif aja nggak apa-apa. Ya, dampak positif boleh ya? Nah, boleh. Boleh dampak positif. Yes. Seperti biasanya kan seorang leadership itu memimpin ya. Biasa pemimpin itu memberi solusi dan memberikan aspek-aspeknya untuk membangun desa Ngandagan contohnya. Namun kalau si negatifnya kurang tahu, ini bisa dilanjut oleh Bapak. Oke. Ya. Kalau semua diserahkan ke dosen selesai. Oke. Apa hubungannya leadership dengan ketahanan nasional? Anda lihat definisi ketahanan nasional antara lain mengatasi atau menghadapi
ATHG, ancaman tindakan hambatan dan gangguan. Kemudian ada lagi sekian banyak asas, antara lain asas kesejahteraan. Pertanyaan menariknya adalah, apakah tidak dibutuhkan pemimpin dalam mengatasi ATHG dan membangun kesejahteraan? Tentu dibutuhkan. Karena tugas pemimpin itu adalah menggalang segenap potensi, baik potensi wilayah maupun potensi sumber daya alam. Kalau nanti Anda jadi bupati, Anda jadi kepala kantor, Anda memanfaatkan itu. Potensi wilayahnya gimana? Oh, potensi wilayahnya berlereng, terjal, dan lain sebagainya. Oh, potensi wilayahnya datar, persawahan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan SDM-nya? Oh, SDM-nya SD, kalau gitu tingkatkan pendidikan. Oh, SDM-nya sarjana, kalau gitu galang partisipasi. Jadi tetap dibutuhkan kepemimpinan. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah leadership berhubungan dengan ketahanan nasional? Sangat berhubungan. Karena untuk mewujudkan segala tujuan ketahanan nasional dibutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan mulai dari yang level nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke level desa. Ya, itu hubungan ketahanan nasional dengan leadership. Kalau ditanya kemudian bagaimana dampaknya, dampaknya sesuai dengan levelnya. Ada yang berdampak nasional, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Dalam konteks desa Ngandagan, dampaknya adalah reduksi konflik, mengurangi konflik. Pola kepemimpinan Sumo Tirto, kepala desa itu, dia bisa mencegah konflik antara pemilik tanah luas dengan yang tidak punya tanah, meningkatkan kesejahteraan, menyediakan tenaga kerja bagi kepentingan desa. Ya. Mereka yang dapat tanah garapan itu kan kemudian kerja bakti dan jaga malam, itu berarti menyediakan tenaga kerja. Jadi dampaknya sangat luas. Meskipun ada dampak negatifnya, yaitu karena beliau terlalu keras, akhirnya kemudian beliau dilengsarkan dan kemudian konflik. Saya ingin tanya dulu, saya sudah pernah cerita belum di sini tentang kesaktian Sumo Tirto? Sudah ya? Kalau sudah nggak saya ulang. Belum? Jadi Sumo Tirto itu kebal, nggak mempan dibunuh. Nah, oleh sebab itu karena dia kemudian tidak mempan dibunuh, suatu hari saya kan penelitian di sana ya, saya penelitian sekitar tahun 2011, 2010, 2011, 2012. Saya tinggal di rumah beliau, di rumah ahli warisnya tentu ya, karena beliau sudah meninggal, dan saya tidur di kamarnya beliau. Dan kemudian saya menikmati suasana magisnya ya. Nah, kemudian saya wawancarai banyak orang, dan kemudian akhirnya saya tahu bahwa beliau sakti, kebal, tidak bisa dibunuh. Nah, maka kemudian pada akhir hidupnya, jadi suatu pagi dia kumpulkan pengikutnya. Pengikutnya itu sebagian besar PKI. Beliau PKI, tapi agama beliau Katolik. Jadi kalau Anda mendengar kata PKI, tidak semua PKI tidak bertuhan ya. PKI itu bertuhan, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang terserah. Nah, beliau Katolik. Beliau kumpulkan pengikutnya, kemudian beliau bilang begini kepada pengikutnya, saya akan kembali ke Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum saya kembali ke Tuhan, saya ingin pesan kepada Anda, itu peristiwanya tahun 1964. Saya ingin pesan kepada Anda yang dari Partai Komunis Indonesia segera pindah ke partai yang lain. Karena nanti di tahun 1965 akan terjadi geger, yang Partai Komunis akan dibantai oleh partai lain. Jadi segera pindah ke partai lain. Nah, ketika dia berpesan begitu, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Sebagian besar percaya pindah ke partai lain, yang tidak percaya ada 2 keluarga. Dan itu nanti di tahun 65 betul dibantai oleh dari kelompok lain. Nah, kemudian sesudah beliau berpesan begitu, beliau bilang begini, karena saya ingin kembali kepada Tuhan, tolong saya pinjam peniti. Anda tahu peniti ya? Kemudian dia pinjam peniti, dia suruh orang kepercayaannya menusuk jempolnya. Begitu jempolnya ditusuk, beliau meninggal. Jadi itu kelemahan dia. Kalau dibacok di segala macam enggak. Nah, itu gaya kepemimpinan Tempo dulu. Jadi gaya kepemimpinan Tempo dulu itu menggunakan kesaktian untuk menggalang massa, untuk kemajuan wilayah sebetulnya begitu, tapi tentu dengan cara yang unik ya, karena Tempo dulu. Itu sekedar tambahan cerita. Kalau Anda pengen tahu detailnya, baca di bukunya ya. Oke, saya pikir begitu ya. Aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Silakan narasumber 3. Sekarang sudah jam 15.57. Jangan sampai kita terlambat menghadap Pak Menteri ya. Pak Menteri jam 5 kan? Sebelum ke aula acara Pak Menteri, Anda mandi dulu nggak? Mandi nggak? Mandi biar wangi ya. Oke. Video
3. Oh iya. Yuk kita dengarkan narasumber 3. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Wigana Putro, Ya. NIT 23246 asal Yogyakarta. Asal? Yogyakarta. Oh, asal Jogja. Tuan rumah ya. Aplaus buat Jogja. Di sini saya akan memaparkan 5 poin dari video 3, yaitu 5 poin kali mendorong. Oke. Yang pertama, konflik antara kelompok komunis dan anti komunis. Marto Diwerio sebagai kepala desa mengajak masyarakat untuk menggarap tanah sebaik-baiknya, mendorong optimalisasi penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah dengan menanami jatuh kelakuan padi dan kopi. Kedua, ketika pimpinan desa saling melakukan pada masalah harga kopi anjlok dan terjadi kerugian pada petani. Nah, dari masalah itu Ahmad Marwan mengatasinya dengan tidak lagi mempraktikkan sistem hijau dalam jual beli kopi. Ketiga, Marto Sudiro sebagai pemimpin desa Rendong mendorong dilakukannya kebun gizi di pekarangan rumah serempak oleh masyarakat Kalimantan. Poin keempat, ketika dimulai Mulyadi, beliau mendorong masyarakat untuk menekankan dalam aspek pendidikan, yaitu masyarakat didorong untuk bersekolah dengan sebaik-baiknya. Ada poin terakhir, yaitu poin kelima. Pada kepemimpinan Misro melakukan optimalisasi penggunaan tanah dengan membuat hutan rakyat, yaitu hutan di atas tanah hak milik masyarakat. Di atas hutan itu masyarakat didorong untuk menanam tanaman-tanaman keras yang mudah inti dari kegiatan hutannya. Nah, itu saja dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau gitu hubungkan dulu ya sebelum kita serahkan ke audiens. Hubungkan dengan ketahanan nasional, Mas. Kalau video 1 fokusnya pada reduksi konflik, mencegah atau meredam konflik. Video 2 reduksi konflik. Kalau video 3 apa? Fokusnya pada apa dalam konteks ketahanan nasional? Fokus hubungan ketahanan nasional ya. Iya. Di video 3 ini berfokus kepada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan Pak dari desa Kalimantan, karena Pemulihan apa? pemulihan lebih ke pemulihan itu Pak, ekonomi, karena setelah terjadi kan Pak konflik komunis dan anti komunis di sana dari video. Berarti fokusnya pada peningkatan kesejahteraan ya. Itu ada di asas ketahanan nasional. Oke. Sekarang kita persilakan Putri yang Jogja, ada nggak? Yang mana itu? Jarang bicara ya? Oke. Silakan Mbak. Perkenalkan. Nama saya Pujana Maharani dari Yogyakarta. Oke. Aplaus buat Bantul, kita lupa aplaus. Apa saja aspek-aspek yang berdampak positif bagi kerjasama antara forum petani dan pemerintah dalam menghadapi ancaman global? Kayaknya nggak sanggup dia. Bisa. Mungkin Oh ya. gimana ya Pak ya? Karena di video itu tidak ada itu petani pada itu, karena diceritakan menjadi pada masa, terutama pada masa setelah itu kelompok anti komunis dan komunis itu berseteru. Dan mungkin ada pertanyaan lain Mbak, soalnya saya belum sampai. Ada yang lain Mbak, dia nggak sanggup. Langsung dihubungkan dengan Desa Kalimendong aja. Apa upaya pencegahan yang
Utuh apanya? Agar Apanya yang utuh? agar tanah kas desa itu. Nggak ada ceritakan tanah kas desa itu. Ayo, yang ada di bahan ini aja. Ada? Oke. Duduk aja dulu Mbak, udah capek. Yang dari Jogja selain beliau ada nggak? Ah, kamu dari mana? Jateng. Ah, Jateng, nggak apa-apa. Ayo Mas, diri Mas. Biar clear. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wisma Yadisa, saya berasal dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Timur. Sukoharjo, close buat Sukoharjo. Nah, saya ingin bertanyakan tadi kan dipimpin oleh Tadi dipilih oleh beberapa yang sastro. Mertasudira siapa? Sastro nggak ada namanya. Mertasudira. Oh ya biasanya Isro. Nggak ada namanya Sastro. Sastro itu di Sukoharjo. Kita bisa mencermati videonya lagi pakai aplikasi Jangan tanya nama bapakmu ya. Poin saya kan Markus kan apa kegiatan optimalisasi. Nah, itu apa yang dilakukan beliau agar tanah itu dijual itu kepemimpinan siapa itu? Ya, silakan Mas. Itu pada saat kepemimpinan siapa Mas? Marto Sudiro. Martasudira. Oke. Nah, itu mendorong dilakukannya kondisi optimalisasinya, jadi masyarakat di desa Kalimantan itu didorong untuk menanami di depan rumahnya itu seperti tanaman yang berisi kayak ketela pohon, pokoknya pohon apa, tanaman-tanaman yang bersifatnya sebagai gizi. Apa contohnya? Itu Pak, ketela kan itu mengandung karbohidrat biasanya kan Ya, yang selain karbohidrat. seperti buah-buahan Pak, kayak Ya, jagung itu buah atau sayur? jamu Pak, bukan jamu Pak, jamu. Jagung ya. Jadi ada yang sering kita bingung ya. Jagung itu buah atau sayur? Tomat itu buah atau sayur? Ya? Karena kalau dibilang buah yang jual tukang sayur itu. Oke, udah kita pikir cukup ya. Applause buat narasumber 3. Terima kasih. Ya. Sekarang biar kita bisa cepat selesai, sekarang lihat WA group. Lihat WA grupnya, Anda lihat PowerPoint-nya ya. Anda lihat PowerPoint-nya. Yang pertama ingin saya ingatkan adalah Anda harus bisa membedakan ketahanan nasional dengan pertahanan nasional. Dan jangan tertukar dengan pertanahan nasional. Ya. Pertahanan nasional berbeda dengan ketahanan nasional. Dan ketika bicara tentang pertahanan nasional, jangan tertukar dengan pertanahan nasional. Menteri kita nanti itu kepala BPN, Badan Pertahanan Nasional, bukan Badan Pertahanan Nasional ya. Nah, kalau ketahanan nasional itu sifatnya multi kompleks, semua aspek. Kalau pertahanan nasional hanya bersifat militer. Ya. Nah, di dalam ketahanan nasional ada pertahanan nasional. Itu yang harus Anda pahami. Dan kalau kemudian bicara tentang ketahanan nasional, itu bicara tentang keuletan, ketangguhan, resiliensi kalau bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Kemudian yang penting dari ketahanan nasional yang tadi kita bahas adalah tangguh, ulet dalam menghadapi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri.
Dari luar negeri, kita punya ancaman di utara Republik Rakyat Cina, di selatan Australia, yang utara komunis, yang di selatan liberalis. Ya, itu ancaman kita. Kemudian kalau dari dalam negeri, konflik, SARA, suku, agama, ras, adat istiadat. Makanya kalau kemudian kita ingin berkontribusi menjaga ketahanan nasional atau meningkatkan ketahanan nasional, kita jangan berkonflik di 4 hal itu. Kita yang sudah sempat sekolah ini jangan konflik suku, agama, ras, adat istiadat. Kalau ada yang berkonflik dalam 4 hal ini, nah kita berusaha mendamaikan. Kemudian yang berikut tentang asas, kesejahteraan dan keamanan. Tadi kita sudah bahas itu tentang kesejahteraan dan keamanan. Kalau hidup tidak sejahtera, cenderung menimbulkan konflik. Karena kemiskinan itu bisa menimbulkan kriminalitas dan akhirnya kemudian menjadi konflik. Kesejahteraan tadi kita sudah lihat ya, di video 1, 2, dan 3. Dan kalau Anda mendengar kata sejahtera, Anda sudah paham, sejahtera itu 4. Sejahtera ekonomi, kalau ada peningkatan pendapatan. Sejahtera sosial, kalau rukun sesama tetangga, sesama masyarakat. Sejahtera psikologis, kalau Anda tenang bekerja, tenang sekolah, dan lain sebagainya. Ada sejahtera budaya, ketika Anda kemudian bisa mengekspresikan tradisi Anda masing-masing sesuai dengan budaya dan adat istiadat Anda. Kemudian ada asas komprehensif integral. Itu artinya semua persoalan dilihat dalam kepentingan yang sama. Kepentingan apa? Kepentingan eksistensi bangsa, kepentingan eksistensi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas itu artinya waspada. Waspadai ke dalam, jangan sampai terjadi konflik internal sesama anak bangsa. Waspada keluar, jangan sampai kemudian ada serangan dari utara dan dari selatan. Kemudian asas kekeluargaan, kalau ada persoalan dimusyawarahkan. Nah, sekarang kita sedang menghadapi situasi yang kalau tidak hati-hati bisa merusak ketahanan nasional, yaitu pemilu 2024. Oleh sebab itu menjadi penting buat Anda untuk berpartisipasi, tapi jangan menimbulkan konflik. Anda di kelas ini boleh pilih siapa saja, 3 calon itu, pilih salah satu, tapi kemudian antara satu dengan yang lain jangan konflik gara-gara calon. Jangan kemudian yang pro 1 marah sama yang pro 2 dan lain sebagainya. Itu yang harus dijaga. Saya pikir itu. Sebelum kita bubar, siapa yang ingin bertanya tentang ketahanan nasional? Ada? Kalau ada kita diskusikan, sesudah itu kita bubar, Anda bersiap, pakai pakaian yang rapi, kemudian hadiri acara di aula ya. Dan nasihat saya, kalau ada kesempatan bertanya, silakan bertanya tentang pola rekrutmen, agar Anda tahu masa depan Anda itu mau dibawa kemana. Oke, ada? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Nanti kita ketemu di aula, di pendopo ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore.